tapi kan itu penglihatan Allah untuk ketetapan yang akan datang. Neraka itu adalah alam gaib. Yang tahu alam gaib itu hanya Allah. Makanya itu. Alimul ghaibi wasyahada. Iya. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu kan. Pengetahuan Allah itu diberikan sedikit kepada manusia pilihannya, maka manusia itu bisa mengetahui apa yang Tuhan kehendaki manusia yang dipilihnya untuk ia ketahui. Bang, abang maksudnya ngerti? Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Penglihatan yang jauh di depan sana, yang Nabi Muhammad sendiri juga melalui penglihatan Allah tadi. Berarti kan pada saat ini mengikuti alur tadi, hari kebangkitan, hari apa, kemudian timbang amal baik amal buruk, baru kemudian masuk ke surga atau neraka. Berarti kan hari ke depannya. Dan kutanya, jadi surga atau neraka udah ada atau belum? Abang bilang itu alam gaib, hanya Allah yang tahu. Tapi abang bilang udah ada. Jadi abang udah tahu apa hanya Allah yang tahu? Surga dan neraka itu sudah ada. Dia itu bukan ciptaan baru. Sudah ada surga neraka itu. Allah sudah menciptakan itu. Abang tahu dari mana? Loh, bagaimana saya tidak mengetahui sedangkan Rasulullah Muhammad SAW diperlihatkan? Iya, Nabi Muhammad diperlihatkan itu kan udah ada fakir miskin di dalamnya. Dan terus maksudnya anda neraka itu belum dicipta gitu? Kan abang percaya karena Nabi Muhammad sudah diperlihatkan. Al-Quranul Karim mengatakan wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Neraka sudah disiapkan. Ya. Kalau sudah disiapkan itu artinya ada atau belum ada? Iya, udah disiapkan. Oke. Nah, itu berarti sudah ada kan? Belum. Loh, bagi manusia ini belum ada isinya, karena belum masa penghakiman. Yang Rasulullah Muhammad lihat itu adalah penglihatan yang Allah perlihatkan dengan keadaan sama dengan banjir yang tadi. Ya Allah. Sekarang ketika anda tanya ke saya, apakah kebakaran itu sudah terjadi? Belum, karena hitungan kita. Belum, tapi hitungan Allah itu sudah terjadi. Itu sudah di dalam skenario Allah. Tapi hitungan manusia itu belum terjadi. Manusia baru digiring ke sana. Tapi ending dari semua itu Allah sudah tahu. Allah sudah tahu. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannati 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Sudah disediakan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti sudah ada. Neraka ini sudah disediakan juga. Takun narlati uiddat lil kafir. Iya, silakan. Ya, uiddat lil kafirin yang dibacakan Bang Zuma itu bahwa surga dan neraka telah dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang kafir. Itu keterangan dari Nabi Muhammad ada, Bang. Dan itu hadisnya sahih, riwayat Imam Tirmidzi juga. Lamma khalaqallahu al-jannata wan naro arsala Jibril ilal jannah. Tatkala Allah telah selesai menciptakan jannah, surga, wan naro dan neraka, lantas Allah mengutus Jibril, faqala unzur. Jibril, lihatlah ilaiha, kepada surga dan neraka itu, wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha, dan lihatlah apa yang telah aku persiapkan, siapa yang pantas masuk surga dan siapa yang pantas masuk neraka nanti. Jadi hadis ini adalah hadis hasan, sahih. Jadi ketika Allah sudah menyelesaikan penciptaan langit, penciptaan surga dan neraka, Allah memerintahkan Jibril untuk melihat nanti bahwa ingat-ingat Jibril, ini surga ini bagi orang yang taat, kalau neraka bagi orang yang kafir. Itu loh Bang, itu ada hadisnya Bang. Lanjut Bang Zuma. Iya. Sebenarnya saya jadi cuma izin Bang Zuma.
Iya. Pemburu setan, kamu sudah dapat Bang, poinnya? izin bentar Enggak, bang. kamu sudah dapat ini poinnya yang disampaikan Bang Dazuma. Sebenarnya kalau saya ingin menyampaikan poin saya sendiri bang, boleh? Iya, apakah yang dipaparkan oleh Bang Zuma kamu sudah menyerapnya dan menjadikan satu pemahaman pada Sudah bang. pemikiranmu? Sudah. Baik, Tapi sudah cukup. saya Dia mau Tidur deh, biarin menyampaikan, Bang Juma aja dia tidur mau aja. menyampaikan ininya, dia mau menyampaikan kenapa dia membantah saya dari tadi. Silakan. bukan bang, saya ingin dengar jawaban simpelnya tuh gini aja sih sebenarnya bang. Surga itu udah ada, buktinya apa? Buktinya cuma gini, Nabi Adam diturunkan sama Allah itu dari mana? Dari surga. Bagi saya begitu saya sudah cukup bang. Terima kasih. Kalau neraka? Neraka kan Nabi apa namanya, iblis diciptakan dari api neraka. Iblis. Itu kata siapa itu? Kata siapa itu? Kata siapa Kata iblis siapa lagi? diciptakan di neraka? Nah, tadi kan saya cuma nanya surga, itu kan pendapat saya. Iya kan betul Bang Zuma. Akhirnya Bang Zuma nanya nerakanya gimana? Ayo, kabarnya gimana nerakanya itu? Soalnya surga neraka itu dua perkara yang diciptakan bareng oleh Allah gitu loh. Ya kalau nerakanya mungkin kayak Bang Juma tadi, cuma Allah yang tahu alam gaib. Gimana sih? berarti gini loh saudara saya, di Kristen itu kan tidak percaya kalau Adam itu dicipta di surga. Tapi kalau Anda Kristen yang percaya, ya itu satu kemajuan kan gitu ya. Cuman yang Anda pertanyakan tadi kan terkait surga yang dilihat oleh Rasulullah. Kan itu yang Dinda Ali, itu yang saudara pertanyakan. Berarti bagaimana dengan surga? Apakah sudah ada orang di neraka? Kan itu. Apakah sudah ada orang di surga? Kalau bicara mengenai Adam, Adam kan diusir, berarti dia nggak ada lagi. Nah sekarang yang bermasalah adalah apakah sudah ada orang di surga? Apakah sudah ada orang di neraka? Itu kan yang saudara saya sampaikan. Makanya saya katakan bahwa itu penglihatan yang terdapat pada diri Rasulullah adalah Allah yang membukakan tabir itu. Ya, yang saya dapat ya Tadi itu. pertanyaannya Mas Pemburu itu mengarah kepada dua, makanya Bang Zuma tadi kan memberikan perincian. Kalau surga nerakanya itu sudah ada, tapi kalau gambaran yang Allah tampakkan kepada Nabi Muhammad tentang tersiksanya orang-orang yang perempuan di neraka, kemudian di surga ada banyak orang fakir, itu gambaran nanti. Tapi kalau surga nerakanya ada gitu loh, itu kan sudah jelas dari Bang Zuma tadi itu. Ya, saya juga nangkap gitu, bahwa Allah juga bakal tahu berapa orang nanti di surga, berapa orang di neraka. Ketetapannya Allah udah tahu siapa aja yang di surga, siapa aja yang di neraka. Cuman kan sebagai kita manusia berarti kan sekarang belum ada umat yang fakir miskin tadi di surga. Cuma Allah udah tahu gitu. Saya paham. Ini kalau dengar-dengar suaranya ini, Anda itu cocoknya menjadi Islam loh. Yang bener bang, awak ambil dari logika aja. Iya, suaramu itu kayak cerminkan seorang Muslim. Cocok maksudku di Islam. Suaramu lembut, jadi cocoknya di Islam. Kamu udah mancing-mancing buat apa ya? Iya, aku serius loh, serius. Karena biasanya orang kasar itu karena karakter itu dipengaruhi oleh makanan. Ya, Di tahu, antaranya. ngerasa kayak hidup ini yang penting berjalan baik dan percaya semua agama juga kebaikan, bukan berarti Gitu. harus. Kalau Anda percaya semua agama, berarti Anda percaya ada banyak Tuhan. Enggak, aku percaya cuma siapa sih pencipta. Kadang nyari tapi kayak udahlah, dia yang diciptakan siapa. Kayak logika saya ambil dari pelajaran-pelajaran saya, misalnya penemu simpelnya penemu gunting, nyiptai gunting kan pasti tetap ada satu orang. Ya mungkin di dunia ini gitu juga, Nah, nggak tahu lah. Saya kasih logika Bang ya. Saya kasih logika Bang ya. Rumah saya punya rumah nih Bang. Otomatis orang yang paling paham kepada rumah itu kan saya. Tidak mungkin teman-teman saya, betul? Betul. Nah, karena itu rumah saya Bang. Gitu. Saya membuat robot. Pasti yang lebih paham bagaimana alur menjalankan robot itu saya. Bukan orang yang sama sekali gak pernah menyentuh robot saya, betul? Betul.
Nah, semua kitab suci mengaku bahwa Tuhannya lah pencipta langit dan bumi ini. Bible ngaku Tuhannya yang menciptakan langit bumi. Quran ngaku. Perjanjian lama ngaku. Semuanya mengaku. Tapi cuma hanya satu Tuhan, Bang. Hanya satu kitab suci yang bisa menjelaskan bagaimana ciptaannya. Abang pernah dengar nggak Taurat dan Sains? Taurat dan Sains. Ada kitab Taurat dibandingkan oleh para ilmuwan dengan sains. Ada nggak? Pernah nggak dengar? Mohon maaf, nggak pernah, Bang. Nggak Saya pernah. cuma mempelajari Bible sains. atau Bible lah, Bible dan sains ada nggak? Pernah nggak ada ilmuwan sains? Pernah dengar. Ya, siapa? Kalau itu nggak terlalu ingat saya, Bang. Cuman saya Nah. pernah sekilas. Oke, cakep. Sekarang Al-Quran dan sains. Pernah dengar? Pernah, Bang. Nah, teori Big Bang ketika dibenarkan oleh para pakar sains menggunakan Al-Quran. Kemudian teori penciptaan langit, bahwa dulu langit dan bumi ini bersatu seperti asap, itu dibenarkan oleh para pakar sains dan tertulis di Al-Quran. Boleh semua Tuhan mengaku dialah sang pencipta, tapi hanya Al-Quran yang semakin hari bisa membuktikan bagaimana ciptaannya. Jadi kalau saya punya rumah, maka saya lebih paham mengenai rumah saya, maka sesungguhnya sang pencipta lebih paham bagaimana terhadap ciptaannya. Hanya Al-Quran, Bang, yang bisa menjelaskan secara detail tentang penciptaan langit, bumi, gunung, manusia. Kitab lain lewat, Bang. Sekian. Tapi, Bang, boleh nggak nyangkut yang tadi? Kan tadi waktu nanya neraka tadi, terus kan saya sampaikan iblis terbuat dari api neraka. Terus Abang bilang bukan. Jadi apa, Bang? Tercipta dari apa? Minnaris samum, dari api yang membara. Tapi kan pernah dengar lu, Bang, riwayat jin pertama. Ada namanya siapa? Samun apa Samun atau siapa itu? Samun. Nama jin Samun itu Cahyono nggak Samun. ada. Nggak Iya, ada. Samum, ayah jin, Bang, ayah jin. Ayahnya jin, bukan Samum, Bang, bukan. Coba Abang di mana? Boleh aku searching dulu ya. Iblis itu nama aslinya Al-Harith. Ayahnya ini ketuanya yang paling tua itu, namanya Al-Harith. Izin, ini Ibnu Abbas RA meriwayatkan jin pertama yang diciptakan oleh Allah SWT bernama Samum. Ia adalah ayah jin tercipta dari nyala api neraka. Tuh, Bang. Itu riwayat Israiliyat, Bang. Itu gak diterima oleh para ulama. Yang riwayat muktabar yang dipakai di tafsir-tafsir itu namanya Al-Harith. Kemudian diganti menjadi iblis dari kata ablasa yublisu, yang artinya menyerah dari rahmat Allah karena dia tidak mau disuruh sujud kepada Adam. Itu, Bang. Nah, iblis setelah turun ke bumi namanya alkohol. Jadi iblis nanti kan masuk Makanya neraka. Palen kalau masuk ke gereja dia tidak enak kalau Palen tidak mabuk dulu. Iya bang, dia tadi typing bang, katanya pengecut Kojuma katanya tadi bang, si Palen. Makanya di gereja itu kalau ibadah harus ada alkohol. Palen, jawab tuh Palen. Minum alkohol, akhirnya almarhum. Mantap cuma untuk kamu itu mantap tuh. Surga. Kamu itu surga. Iyalah. Nyamuk dia, nyamuk dia. Kita dijanji surga mau kayak mana? Ente dijanji surga surga enggak? kamu itu. Nah, sekarang Yesus menjanjikan surga enggak bagi penyembahnya? Saya tanya kembali kepada kamu. Loh, saya tanya dulu. Kalau di kita, Saya kalau di penganut Yesus, kok kamu tanya sama saya? Yo, saya tanya, Salah makanya kamu. kalau Anda mengaku penganut Yesus, mana jaminan surga bagi penyembahnya Yesus? Kami tahu itu ada di kami. Bukan di Mana Anda. dalilnya?
Mana dalilnya bahwa Kita penyembah tidak buka Yesus dalil. dijamin surga oleh Kami- Yesus? Mana? Kami tidak mengenal dalil. Sorry. Awal kamu. Sementara Yesus mengenal dalil. Yesus mengatakan, Yesus mengenal dalil. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa Sekarang yang saya tanya diperintahkan untuk Sekarang aku saya tanya dalilkan dan aku sampaikan. Dalil mana yang menunjukkan Muhammad mengatakan dalil? Aduh, parah. Yesus itu melakukan suatu tindakan berdasarkan dalil. Kalau Nah, Muhammad sekarang- gimana? Saya tanya sekarang. Sekarang kamu Anda bicara nama menyembah Yesus. Yesus, mana jaminan Yesusnya masuk surga kepada penyembahnya mana? Tunjukkan dulu dong. Mana? Tunjukkan saya, tunjukkan. Dia kurasa lagi ngoceh-ngoceh bang, dia gak tahu kalau di mute bang. Tunjukkan Ini siapa? saya. Pendeta dia tapi. Palet. Bukan pengusaha alkohol. Nah, sekarang saya tanya. Palet. Kamu bicara Yesus. Kamu bukan terus? penganut Yesus. Loh, kenapa rupanya kalau saya baca Yesus? Sekarang Kenapa? coba kamu bicara Muhammad. Oke, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, bahwa sesungguhnya orang-orang kafir itu tempatnya di neraka. Yesus juga begitu, Siapa yang mengatakan bahwa Kristen Siapa yang itu di kafir? neraka. Ya sama. Sekarang saya tanya Antara ajaran Yesus dan ajaran Muhammad tentang orang kafir sama-sama di kafir? neraka. Saya tanya sekarang siapa yang kafir? Kafir itu adalah orang yang menutup diri dari menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh Anda. Sementara Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang kafir. Gimana tuh? Anda belum tentu sunat. Paulus Biar saya mengatakan dikeroyok. di dalam Sama Galatia dunia 2 nomor 14, orang yang Kita tidak tidak bersunat, bicara Injil atau Al-Quran. orang Tutup yang tidak Al-Quran. bersunat Kalau adalah orang kafir. berani, tutup Al-Quranmu. Saya tutup. Oke, saya tutup Al-Quran. Oke. Anda tutup apa? Tutup hidung. Tutup otak. Kalau Anda itu tutup otak atau tutup usia. Dia itu Sedangkan goceh-goceh. ada Bible yang menolong Anda tidak bisa lawan saya, apalagi Anda tidak ada Bible. Aduh, parah ini alkohol. Dia Ayo, goceh-goceh. saudara Palen. Dia Palen, goceh-goceh, gak tahu dia di mute. Goceh-goceh dia tuh pasti. Ayo Palen. Buka Tutup kita. Palet, Ini kamu tuh bapak di siapa mute nih ya Allah. diberikan kuota nggak tahu main TikTok lah dia. Palet buka. Datang kesurupan. Palen. Apa alang-alang ini bang? Palen. Kaget kau kan? Kaget. Belum itu Yesus yang ngusir kau udah kaget. Yesus mengatakan, "Enyahlah daripadaku, Palen, kau pembuat kejahatan, Palen." Nah, tuh Yesus yang mengatakan itu. Matius 7 nomor 21, 22, 23. "Enyahlah kau, Palen, kau pembuat kejahatan." Nomor yang dia ngomongin nomor. Ya emang nomor. Emangnya apa? Kau mau curi-curi kata ayat dari Al-Quran? Nggak malu. Bukan ayat kok. Apa? Pasal? Surga di tempatmu. Surga. Malasa. Saya turun. Nomor celana. Gak perlu. Kabur dia. Apa orang ini? Hiburan iklan saja. Saya telepon tadi dia, yuk masuk jadi iklan. Iklan. Alpalen. Alang-alang. Aduh. Nah ini marga Pak. Oke. Marga Pasar Ibu, selamat malam agama Pak. Pasar Ibu. Oke. Lanjut pemburu setan. Maksudnya banyak kali pertanyaan penasaran saya, jadi nggak enak sama yang di bawah. Udah kena bocotin. Gak apa-apa Bang.
gini bang, baru iblis atau jin terbuat dari api, kemudian ntar kan akan dimasukkan ke dalam neraka. Neraka juga api yang bergejolak gitu. Api dibakar di api tuh gimana tuh bang? Coba dekat di sini. Coba tanya di sini. Saya terbuat dari tanah, saya dilempar sama tanah, sakit enggak? Gini bang, kulit tangan kita kalau nampar kulit pipi abang sakit ya bang? Sama-sama kulit tuh bang. Ya itu makanya untung dekat, tidak dekat dari Nah, saya. ya itu udah sama. Iya, iya itu logikanya kan bang. Tapi kan kalau dari gini juga jin tinggalnya dilempar di bumi ini, tinggalnya di lautan karena mau menandingi apa arsinya Allah. Dianya terbuat dari api tapi tinggalnya di air. Logika saya gimana gitu bang, penjelasan. Loh, justru ada air di bawah lautan, dasar laut. Tidak masalah, tidak mati tuh, tidak padam airnya, apinya. Sekarang gini aja deh, Anda tabrak dengan sesama kepala manusia jarak 1 kilometer larinya start. Gimana? Iya paham. Iya. Iya juga ya. Anda mundur, dia mundur jarak 1 kilo, habis itu lari kecepatan 100. Teng, gebuak. Kepala dengan kepala, sama-sama batok kepala. Hancur Tapi dah. kan tadi awalnya logika saya gini bang. Misalnya api lilin kita tambah sama api kompor kan apinya makin besar bukan apinya jadi gitu tadi. Iya, itu kan api. Ini jin ini makhluk, dia bisa rasakan sakit. Iya. Api sama api mah nggak apa-apa, air sama air nggak apa-apa. Tapi kalau kepala dengan kepala, Juga. iyalah. Kalau kepala dengan kepala itu bahaya. Ini abang pemburu ini Kristen beneran kah? Saya Entahlah. tahu agama. Ya Kristen beneran Anda? Dibilang Kristen ya enggak, dibilang Hindu enggak, Buddha enggak. Karena KTP-nya apa? menjalani hidup secara Tertulis logika. apa di KTP-nya? Nah, di KTP-nya Melati. Kristen ya bang di KTP-nya bang? Kalau dari apa bang, apa namanya? Keturunan. Iya apa? Gak ada KTP keturunan bang. Ustaz Raffi nanya KTP-nya apa bang? Keturunan. Tertulis apa gitu loh di KTP-nya, Islam apa Kristen? Konghucu bang. Masa tertulis Konghucu di KTP beneran? Entah. Ah nggak mungkin. Orang yang aneh uji loh. Tianzu itu siapa? Katanya Konghucu. Setan. Tianzu itu siapa? Kan bohong kan, ketahuan Anda bohong. Kalau ada orang Konghucu gue pasti juga tahu. mau nguji. Nama kecilnya Tom Samcong siapa? Saya nggak pernah apa bang. Tom and Jerry gitu. Cuma nggak pernah dengar itu. Konghucu itu ada 2 golongan besar di Indonesia. Siapa aja tuh bang? Golok apa bang? Konghucu itu memiliki 2 organisasi besar di Indonesia. Coba sebutkan. Bom-bom dan Rudi Yohanes. Ada kelompok apa ya? Ujing sama Ujing Sisu. Astagfirullahaladzim. Enak kalau jawab gitu bang. Yang satu Ajinomoto, yang satu Masako gitu. Tapi Ada. jeda Susah jawabnya lama banget benar. jujur. Jeda menjawabnya lama betul. Apa di searching dulu? Iya susah banget jawab jujur. Siapa guru yang ngajarin Wing Chun? Nggak tahu bang. Nggak Bom-bom. cari tahu. Ngajari Oke, makan pepaya. Iya, saya karena tinggal di mayoritas Islam jadi saya sering-sering dengar juga. Saya penasaran saya. Jadi kalau dari Anda kayak orang saya Konghucu pasti tahu tuh. Saya tanya, Quan Kong itu dewa apa? nggak tahu bang karena saya kan Ya kan? Dewa cinta. Aduh.
Paling Islam itu di KTP-nya Islam kayaknya ini. Kong itu dewa apa? Nggak tahu. Saya tinggal sama nenek bang. Nenek saya kan Yeay, agama, dari bukan- tadi ditanya muter-muter. Kita tanya itu agamanya bukan neneknya. Neneknya mah serah lah. Mungkin tadinya Islam, terus keluar dari Islam. Nggak apa-apa, bilang aja, jujur aja bang, nggak masalah pun. Saya udah greget ya. Karena suaranya itu kayak suara orang-orang Islam gitu. Iya, dari awal saya orang, curiga dia orang Islam beda ya sama orang. Oh iya, beda-beda. Tapi Islam. logatnya logat Sumatera Bang Zuma. Iya memang orang Sumatera. Neneknya bisa silat. Logat Batak kamu ini. Kores Jarang-jarang kadang ada orang ada kau. Batak Oh iya. Ya beragama. jangan gitulah bang, nenek saya udah tua. Ya orang tadi kamu di luar bawa nenek. Ya kan bawa. Makanya kalau ditanya agamanya apa, jawab aja. Nenek saya kan jago salto. Agamanya. Kurang ajar. Dia sendiri yang bilang neneknya sendiri anak duraka. Entah, tadi dia ngelarang orang. Kamu dari mana ini di Sumatera? Saya Sumatera orang apa bang? Bukan baru. Orang Riau. Iya. Jarang-jarang ada orang Riau yang Konghucu, baik pribumi maupun pendatang. Gimana bang? Jarang-jarang beragama Konghucu. Enggak, bukan Konghucu dia, bohong dia. Ngarang deh tuh, ngarang. Bohong dia. Islam itu yang saya yakini kayaknya Islam itu. Bohong dia. Udah ditanya yang dasar-dasar Konghucu aja nggak tahu kok. Bohong itu. Jadi tahu bang Wujing sama Sisu, kitab suci kelima sama kitab yang keempat. Ada berapa kitab Konghucu? Ada berapa dibagi dua kelompok itu bang? Iya, berapa? Apa aja? Ya itu tadi Wujing, Sisu. Wujing ada berapa? Wujing ada, bentar saya ingat-ingat ya. Wujing. Googling. Ketahuan. Bujing, Udah, nggak usah Pak bohong Jing, dah. Ketahuan lu. Tante Jing, Pak Jing, 5 Jing. Wanjing. Lah ganti dulu. Ryan Samosir, selamat malam. Agama apa Ryan? Ketahuan lu. Agama apa Ryan? Iya kak. Agama apa bang? Alhamdulillah Islam kak, Islam ya. Alhamdulillah. Nggak baca stiker ya, padahal aku udah bikin stiker Kristen aja yang naik. Aduh. Udah bikin padahal udah bikin tuh. Tahu situ Kristen aja yang naik tahu. Oke, pemburu setan, agamamu apa? Susah banget ditanya. Ini sebenarnya kalau nama akun Anda itu cerminan dari pekerjaan Anda nggak di sini. Anda harusnya di Komalnya Oten. Setan semua tuh di sana. Ini di bawah banyak setan nih bang. Jaga sendal. Jangan kayak gitulah. Coba pemburu setan, terusin gua ya kalau lu ngerti. Nanyi Wangji cuci. Hey, Bang Juma lagi live. Parah nih. Kores, Bang Juma live. Copyright. Nggak apa-apa kalau kayak itu nggak salah. Itu lagu Meteor Garden dibawa dia si Tau Mingse. Tolong minggir setan. Gini, pemburu saya mau tanya sama kamu. Sang Yuan itu termasuk kegiatan apa? Kemudian termasuk kegiatan apa itu bang? Silat. Kegiatan apa tuh Sang Yuan? Apa tuh bang? Lah kok malah nanya, kata kamu Konghucu. Masa abang aja yang boleh nanya, kan boleh nanya juga. Lihat tadi kamu sudah nanya di sini sama guru abang kami. 80% yang kamu bawa semuanya pertanyaan. Oh iya, mohon izin komandan. Jadi yang namanya Sang Yuan itu kegiatan apa itu? Kang Yuan adalah yang penting bukan kegiatan perdagangan. Ya ampun ya Karim. Kayaknya Kristen ini, Kristen kayaknya malu dia. Malu ngaku Kristen, takut ditanya. Kristen yang tidak Kristen. Kamu kalau nggak ada Bang Zuma saya lihat. Kenapa malu? Ini karena ajarannya banyak yang nggak logika. Bagaimana kamu bisa memahami konteks kegiatan itu atau agama itu tidak logika, sedangkan sementara kamu tidak mengenali apa bentuk dari kegiatan tersebut?
Bagaimana dasar kamu bisa memahami itu logika atau tidak? Dari apa bang dasar-dasarnya? Loh tadi kamu satu pertanyaan saja kamu tidak tahu kegiatan Song Yuan itu apa. Dari mana kamu tahu bisa itu logika atau tidak? Bang Juma jawab Bang Juma. Makanya ayo ikut saya. Asyhadu Giting. Asyhadu. serius lah. Tapi kan belum ini bang, belum wudu, belum apa. Emang boleh? Boleh. Syahadat ya. Tapi saya gini bang, kalau kita pernah ngucap asyhadu Allah itu kan sampai ibaratnya kayak gimana ya? Pernah ngucap lah gitu, itu udah termasuk belum? Kalau Anda tidak melaksanakan perintah-perintah berarti bersaksi dusta namanya. Iya juga. Iya makanya. Begitu Anda bersyahadat, wajib hukumnya melakukan aturannya. Mau enggak? Masa bersyahadat di depan salib ini? Ya enggak apa-apa. Nanti Tuhan. Tinggal balik aja salibnya, sudah bukan salib lagi. Kepalanya dibawa. Tinggal diturunkan aja. Salibnya lagi ya. Salibnya kepalanya dibawa kasih. Kasihan lah pening kepala dia bang. Oh ya astagfirullahaladzim. Enggak, aku gimana tentang yang tadi bang, mau nge-share yang video Ustadz tadi tentang bumi nggak hancur tadi, gimana caranya? Itu ya, Ustadz yang agak gemuk pakai kacamata itu tah? Lupa, sumpah nggak ingat kalau Bukan ini, bukan Buya siapa? Siapa namanya? Buya Syakur. Iya, Tangkur. Siapa? Syakur bang, Oh, Syakur. Sakur. Iya, bukan dia. Coba aku minta waktu bentar ya bang, ku cari dia. Bukan. Di TikTok itu ada bang, ada Ustadz pakai kacamata agak gemuk. Dia itu ingkarus sunnah, tidak mau sama hadis dia. Jadi dia itu pakainya Quran aja. Dia itu kadang bahas Nabi Adam itu sebenarnya turun ke bumi apa sudah di bumi, gitu itu yang dibahas. Ya. Ingkarus sunnah, temannya Edis. Ustadz Wafi, suara anak kecil beresiko kena permanen. Asyhadu Allah. udah enggak Kok dia- lagi naik. Nih, pemburu setan. Nih. Marga Pasar Ibu, selamat malam, agama apa? Bentar. Pendengar. Agama apa, Bang? Islam. Kenapa minta naik, Bang? Apa yang mau Masa- bentar pemburu setan? Pasar Ibu itu memang ada yang Islam. Ada, Bang. Pasar 4 Ada bang. Pajak itu, Bang. Pajak di Medan. Yang kan pasar Ibu, pasar 4 bang. Pasar Bapak juga ada. Oh gitu. Ya. Pasar Bapak, pasar Nenek. Oke, pasien selanjutnya Kristen. Nasution ya kak ya, Nasution baru. Mungkin enggak lah, Bang pemburu setan. Saya pengen nanya ke kamu. Pasar Gope, ya ada juga pasar Gope. Halo, pemburu setan. Wah, malah Lagi pura-pura. jaringannya Ustadz. Yo, coba typing di bawah agamanya yang Kristen. Yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Typing di bawah agamanya Kristen. Padahal banyak Islam yang minta naik. Yang Kristen typing di bawah.
agamanya yang Kristen, typing dulu. Lagi wudhu dia mungkin. Nah yuk, yang agama Kristen, yang mau diskusi silakan naik. Typing di bawah agama Kristen. Saya Kak Kristen. Ryan, bukannya kamu tadi ngaku Islam? Baluap. Pemburu setan. Hai pemburu setan. Ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Typing di bawah agamanya Kristen. Bunda, tadi yang namanya Buas itu kan pendeta yang debat sama Bang Zuma beberapa kali itu kan? Iya. Iya, yang kemarin. Itu kok sama teman-teman netizen di bawah kok dipanggil Ustad gitu. Ya, gara-gara semalam dipanggil sama teman-teman Ustaz. Ustad Buas katanya teman-teman. Ih, gawat ya. Itu Budi Asali Semoga kan aja, dia. semoga jadi Ustad aja biar malaf gitu. Itu pendeta Budi Asali kan tadi. Iya, betul. Iya. Oh, makanya kok suaranya kayak kenal. Itu suaranya. Biar jadi ustadz ya. Ayo Ten, pasien selanjutnya silakan naik, typing di bawah. Pemburu setan gimana? Gimana pemburu setan? Mau berubah jadi pemburu hidayah? Typing di bawah yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, typing di bawah agamanya. Agamanya typing agama. Bukan naik agama. Typing di bawah. Bang Juma enak kali ngemilnya sambil ngopi, Bang. Kedengaran itu. Kedengaran lah. Emangnya aku tungkian, Bang? Oh gitu, sorry. Kalau Oten tadi ya lah, Oten tungki, ya kan? Kalau naik gak pernah bawa telinga Oten tuh. Keripik ya, makan keripik. Sambil ngopi ya kan. Kelas pula ini. Budi Asali itu tipenya menanya balik apa ditanya terus, Bang? Nggak pernah. Ya, enggak, santai aja dia, hanya menjelaskan khutbah. Oh, berarti Iya. Jadi nggak nanya balik ya? omongan Bang Juma gak Nanya dibantah sama juga, dia. Kalau dia bertanya, dijawab, dia mengatakan belum terjawab. Oh gitu. Iya, nggak pernah terjawab pertanyaan kita kalau dia. Gitu ya konsepnya. Iya, omongan Bang Juma gak dibantahnya, jadi kayak gak seru gitu. Bang Juma ngomong apa, dia ngomong apa gitu. Khutbah. Oh Allah. Itu dia memang kayak gitu tuh gak denger, Bang. Abang ngomong, Bang. Kayak gitu, tapi semua yang kita paparkan kan sesuai dengan data. Kirain dia gak denger gitu. Ayo, yang melakukan agama Kristen silakan naik. Coba ini tanya. Karni Elias, selamat malam agama apa? Idap. Selamat malam, Ibu. Agama apa, Bang? Saya bisa dibilang agnostik lah gitu ya. Oh ya, agnostik. KTP-nya Bang, agamanya apa, Bang? Kalau KTP Islam itu. Kenapa sih yang naik gini semua? Kenapa yang naik semua rata-rata pasien kamar belakang? Saya mau bertanya itu boleh nggak? Boleh. Namamu juga Karni Elias. Jadi begini Bu, dalam Nanya ke Abang Juma aja, nanya ke Bang Juma. baik Bung Zuma, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya. Saya mau bertanya begini. Dalam riwayat perjalanan Rasulullah itu kan sudah jelas ya bahwa
Nabi Muhammad itu meninggal karena sakit. Betul? Wih, ngaco. Jadi betul kan bahwa Nabi Muhammad itu meninggal karena sakit? Apa saya salah? Pak, gini Pak, Bapak kan ngakunya agama di KTP Islam, terus agnostik gak punya agama. Kalau Bapak gak punya agama, ngapain nanya agama orang, Pak? Silakan turun. Udah. Oh, bener tadi dokter hebat sih. Kan dia kan gak punya agama. Naik ke atas nanya agama orang tuh apa? Kan dia gak percaya agama. Iya, kalau yang ateis, agnostik, debat tuh kita debat sains saja lah, nggak usah nyung-nyung agama. Iya, gak usah nanya agama. Kan dia gak percaya agama, ngapain nanya agama orang? Kan balon. Iya, debat sains saja lah. Karena setauku orang agnostik dan ateis itu dia tidak ada tendensi kepada agama tertentu gitu loh. Katanya gak punya agama. Benar gak? Ayo. Gak punya agama, gak percaya agama. Ngapain dia nanya agama? Ayo, Kristen aja naik Kristen. Paling-paling dia tuh nyampein, bang di sebelah akun abang, gitu itu paling naik gitu. Penting katanya. Tapi paling tahu sampai nanti ada di sebelah pakai akunnya Bang Juma, itu aja paling laporannya itu naik. Udah agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Minta permintaan. Nggak tahu Penting paling itu. Udah tahu aku. Di sebelah ada pakai akun Bang Juma itu pasti. Itu yang di TV One beda. Neplos tadi jangan fitnah. Ya. Dia otak nyamar bisa jadi. Mana nih pemburu setan? Itu Bang Juma nungguin Asadu. Pemburu setan tuh Ustaz Wafi juga nungguin. Mana nih pasien selanjutnya agama Kristen? Silakan naik minta permintaan. Ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Ayo Ten ketiduran tuh pun pemburu setan. Udah siap. Pemburu setan. Iya kak. Udah gimana? Udah kau balikan salibnya? Udah mau ikutin Bang Juma Asadu. Yang agama Kristen typing di bawah agamanya ya, Berni naikin ya. Typing banyak minta naik tapi bukan Kristen. Agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Typing di bawah agamanya. Gimana pemburu setan? Kalau yang di sains itu bener nggak itu? Aduh, ditanya dulu sudah dibalikin belum salibnya? Iya, sains yang tentang bulan kan, sains dan Al-Quran kan berdampingan itu kan. Itu salibnya sudah dibalikin belum? Udah Asadu. Pemburu setan. Iya kak. Ya kak. Iya terus apa lagi? Besok masih nyer daging babi pula. Baluap. Baluap. Mantap daging babi kau cari. Wih, kulit nih itu gak nak goreng kriuk. Gak lucu. Tuh mah otak ada babi. Kuku babi rasanya gimana sih? Ya gak makan atuh. Rifai agama apa? Rifai agama apa?
Kan enak Kristen, gereja ibadah seminggu sekali, bahkan setahun sekali. Impian masuk surga, enak kali hidup kalian. Itu hidungnya babi kalau di sate enak kayaknya ya. Enak. Mungkin bang, ini ahi. Nggak perlu lagi dicolok, udah bolong deh. Iya enak kalau matang, kalau nggak matang Rifai itu ya bang. agama apa Rifai? Yang bikin enak apanya? Campur lendir-lendir gitu. Kan bahas lendir bang. Biasanya kalau daging babi itu giginya diapain dia? Ini dibuang bang. Oh, gua kira boleh dimakan. Boleh bang kalau tahan. Batu pun boleh kalau tahan. Nggak kau rebus jadiin cemilanmu. Batu pun kalau yang mau aja tuh bang. Kalau yang nggak mau ya nggak usah ya kan. Jadi cemilanmu. Kalau bang nanti berantem kita. Kalau motor 2 tak apa rasanya? Rasanya bang reng deng deng deng. Nando, selamat malam. Agama apa Nando? Kristen. Oke, silakan bertanya di luar. Tidak, saya mau mendengar dulu. Nanti habis itu kalau boleh saya mau bertanya. Oke, apa yang mau didengar? Bang Juma, ini ada tamu Bang Juma. Coba saya mau nanya dulu sama Bapak Nando, boleh nggak Pak? Silahkan. Yesus mampu nggak Pak mengampuni dosa orang tanpa harus turun ke bumi dan jadi manusia? Begini, perkara mampu nggak mampu, kalau Yesus sebagai Tuhan, ya mampu. Loh, kalau mampu ngapain turun ke bumi Pak? Itu sudah nubuatan. Di mana nubuatannya itu Pak? Bahwa akan ada Tuhan yang turun ke bumi, di mana nubuatannya? Bukan Tuhan turun ke bumi, akan lahir. Akan lahir di mana Pak? Dilahirkan oleh perempuan gitu ya, Tuhan ya, Tuhan ya. Akan lahir. Itu sudah Tuhan siapa yang lahir? Berarti nubuatannya harus Nubuatan gimana, Pak? Siapa yang bicara? Akan lahir Tuhan gitu ya. Ini siapa yang bicara ya? Naja ini, Naja Media. Oke. Boleh saya bertanya? Loh, tadi kan belum selesai Pak. Kalau memang mampu, ngapain dia turun ke bumi repot-repot gitu loh? Ya saya kan sudah menjawab. Itu sudah di mana ayatnya? Nubuatan bahwa Tuhan akan lahir itu di mana ayatnya? Bapak sudah pernah baca Alkitab? Wow, sering. Kalau sudah pernah, kenapa bertanya? Nah, ayat nubuatan Soalnya nggak ada Pak. Di PL nggak ada nubuatan buat Yesus Pak. Kalau kaget ini Pak. Bapak kan begini, Bapak kan berbicara nubuatan, otomatis kan akan mengarah kepada perjanjian lama. Perjanjian lama kan banyak, mana yang akan Bapak pakai ayatnya gitu loh? Bapak sudah pernah baca Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu? Udah. Apa orang ini ditanya? Jawab aja Pak. Bapak mau menggunakan dalil yang saya mana? bertanya dulu. Kalau Bapak belum pernah, saya akan jawab. Pak, siapa orang Kristen yang pernah baca Kejadian sampai Wahyu Pak? Bapak sudah pernah dulu atau bukan? Nggak ada. Paling ya baca sepotong-sepotong, cuma nubuatan itu pun sepotong-sepotong. Giliran orang Islam disuruh baca satu perikop. Giliran Kristen pakai dalil nubuatan cuma diambil satu ayat. Coba Pak, saya pengen tahu dalil bahwa Tuhan itu sudah dinubuatkan lahir di dunia. Loh, mana orang ini? Lari lah. Kabur. Orang blunder ngomongnya. Gimana nggak lari? Gaple. Ya. Ada. Baru tahu sekarang kan nih. Yesus dinubuatkan di PL. Ngibul apa gimana itu? Saya enak loh, maksudnya nggak nyerang loh, maksudnya kan cuma nanya, kabur dia. Malu dia.
Rick, selamat malam. Agama apa, Rick? Rick. Ricky. Krik. Oke, pasien selanjutnya. Ya, agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Minta permintaan Kristen ya, Kristen. My Hope, kapan kau membaca 2 kalimat syahadat My Hope? My Hope. Oke, pasien selanjutnya yuk. Ya, agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Minta, gak usah ketawa kau My Hope. Kapan kau membacakan 2 kalimat syahadat My Hope? Ayo. Itu ya, manusia kau Tuhan. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. My Hope, ditunggu syahadatmu My Hope. Hansiska, selamat pagi. Agama apa? Hansiska. Nih, ada minta naik tapi nggak monitor. Sepertinya mereka minta naik langsung mudung. Ini Bang Juma, ini ada Kristen dari Katolik mau membacakan 2 kalimat syahadat. Malah naik langsung kabur. Hei, My Hope, kau naik langsung kabur kau. Bang Jumanya aja pun belum ini. Nah, Yamen kabur, duduk dulu manis. Dah, Yamen kabur, duduk manis. My Hope. Ya. Salah pencet, Mbak. Lu ada aja. Salah pencet. Oke. Kapan kira-kira mau baca 2 kalimat syahadat? Ya, nggak usah diomongin dulu yang begituan. Itu masalah keyakinan, ya kan? Oke. Saya cuma ingin bertanya pada suhu. Boleh Silahkan. nggak? Boleh. Kalau salah dimaafin Boleh. ya. Yoi, nanti ditanya balik ya. Silakan. Itu kan pertanyaannya dulu, manusia kok Tuhan, yang jelas. Enggak lah. Ya. Enggak mungkin Tuhan jadi manusia lah. Terus? Pertanyaan saya cuma pingin dijawab, ya kan, secara ilmiah atau secara rasional aja, dengan akal. Nggak usah kita ambil dari setiap kitab, ambil dalil. Karena masing-masing punya kitab itu dalilnya sendiri-sendiri, membuat satu pembenaran dengan kitabnya. Betul nggak? Jadi kita jawab aja secara akal yang rasional, yang realistis. Intinya. Ya. Jadi pertanyaan saya begini. Kalau Tuhan turun ke Tuhan yang Maha Pencipta, dan Dia yang menciptakan manusia dari tanah, apakah pantaskah Tuhan menginjakkan kakinya di bumi? Agama Anda ini apa sebenarnya? Katolik lah. Oh, itu pertanyaannya kepada Islam. Anda Ya, sedang pada bertanya susu. kepada Islam nih maksudnya? Iya, makanya saya ingin belajar. Kalau saya sudah dapat pembenaran, ya kan, bisa saja saya menjadi syahadat. Gimana pertanyaannya Bang? Coba ulangi Bang. Saya ingin dikasih jawaban yang tanpa dalil dari kitab-kitab. Jadi dijawab saja dengan akal dan rasional. Oke, Dan gimana realistis. pertanyaannya? Nah, pertanyaan saya, kalau kita percaya bahwa Tuhan Maha Pencipta, Ya. dan Dia menciptakan manusia dari tanah, apakah pantas Tuhan itu menginjakkan kakinya di bumi sebagai makhluk? Tidak pantas, tidak pantas.
Ya, kasihlah penjabarannya seperti apa, Pak? Tolong. Begini Bang, kita Dikasih main logika ya. jawaban ilmiah ya. Ya, kita main logika sekarang ya, nggak usah pakai kitab suci ini ya. Ya, karena kalau kita pakai dalil, masing-masing punya dalil lah. Oke, begini, ketika Tuhan menciptakan manusia dengan terbuat dari tanah, lalu Tuhan itu pantaskah ketika dia menjadi manusia dan menginjakkan kakinya di tanah, betul? Betul begitu? Ya, betul. Nah, maka saya katakan tidak pantas, Bang. Kenapa saya katakan tidak pantas? Ya. Sebelum kita jauh memahami konsep ketuhanan, kita harus yakin dulu bahwa yang namanya Tuhan itu memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Segala hal-hal yang berkaitan dengan sempurna, maka wajib dimiliki oleh Tuhan, karena Tuhan harus Sang Maha Sempurna. Nah, sedangkan ketika ada seorang dokter, spesialis gigi contohnya, tetapi dia bisa menjadi tukang bangunan, maka pekerjaan dia tukang bangunan tidak akan menambahkan ketinggian level sebagai dokter spesialis, Bang. Kecuali ada penyakit yang tidak bisa diobati, lalu dia bisa mengobati. Ini kaitannya cocok, karena dia dokter nih. Tapi kalau ada dokter malah jadi tukang bangunan, meskipun karyanya bagus, sama sekali tidak akan meninggikan derajat kedokterannya, karena tidak ada kaitannya. Nah, yang namanya Tuhan itu memiliki segala sifat sempurna. Maka tidak boleh bagi Tuhan merendahkan dari sifat sempurna itu. Contoh seperti menginjakkan kaki di tanah. Itu merendahkan, Bang. Kenapa merendahkan? Tunggu dulu, saya kan belum selesai. Kenapa saya katakan ketika Tuhan menginjakkan jadi manusia di tanah itu merendahkan dia, berarti dia sama seperti apa yang dia buat. Sedangkan yang namanya Tuhan maha sempurna dari segala yang dia buat. Paham? Betul, betul. Saya bisa nambahin nggak? Izin nambahin. Jadi pertanyaannya, bisakah Tuhan menjadi makhluk? Intinya gitu kan? Ya. Bukan cuma tidak pantas, tapi saya bilang mustahil. Kita percaya Tuhan itu adalah maha kuasa. Artinya ketika Tuhan maha kuasa, maka dia mustahil tidak maha kuasa. Betul? Ketika Tuhan maha kuat, maka dia mustahil lemah, tidak berdaya. Ketika Tuhan maha perkasa, maka dia mustahil untuk kalah dan dikalahkan. Artinya yang namanya makhluk itu berarti dia tidak maha kuasa. Yang namanya makhluk itu lemah, tidak berdaya. Makanya saya bilang mustahil Tuhan yang maha kuasa menjadi tidak maha kuasa. Karena mustahil sesuatu yang absolut itu menjadi relatif. Maka semua sifat yang bertentangan dengan sifat absolut Tuhan, saya pastikan itu sebuah kemustahilan. Lanjut. Jadi artinya nggak pantas Tuhan, nggak mungkin Tuhan injakan kakinya ke bumi. Tidak mungkin. Kalau ada Tuhan menginjakkan kakinya ke bumi, bukan Tuhan. Saya pastikan itu bukan Tuhan. Tuhan-Tuhanan. Mantap. Tuhan-Tuhanan. Karena begini Pak, logikanya nggak masuk gini loh Pak. Saya ketika saya memiliki pabrik robot ya, saya membuat semacam robot. Maka saya tidak perlu menjadi robot untuk ingin tahu siapa robot saya. Saya tidak perlu menjadi robot ketika saya ingin tahu apa yang rusak di dalam robot saya. Saya tidak perlu menjadi robot yang saya buat untuk hanya ingin mengotak-atik di dalam hatinya robot yang saya buat. Tidak perlu. Mantap. Saya suka jawaban ilmiah kau. Betul, betul. Iya, begitu Pak. Jadi kalau kita berbicara tentang dosa lagi ya, dosa. Coba kasih pertanyaan Pak, sekiranya kita tidak usah pakai ayat, tidak usah pakai hadis, pakai logika saja, coba. Ya, ya betul. Nah. Kalau dosa, kita sepakat enggak semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini punya dosa? Terutama manusia, kita bicara manusia aja. Kalau di Islam dibedain Pak, kalau Nabi nggak berdosa. Apanya? Tapi setahu saya
setahu saya ya, yang saya secara rasional saya berpikir, semua manusia yang ada di muka bumi ini semua punya dosa, termasuk nabi sekalipun. Oh, beda konsep berarti kita. Anggaplah, oke. Terus pertanyaannya apa? Jadi mustahil lah Tuhan itu hadir ke muka bumi kalau dia punya dosa, ya kan? Dan kita tahu bahwa Tuhan itu nggak punya dosa, ya kan? Ya. Nah, itu makanya saya bilang. Ini nanya tapi dijawab. Sekalipun dia nabi, dia pasti punya dosa. Saya rasa begitu. Tapi itu hak prerogatif Tuhan, Mas. Jadi gini. Ya betul. Yang saya tanyakan kan, setiap manusia kan semua punya dosa, sekalipun dia seorang nabi. Saya rasa begitu. Termasuk Yesus, saya rasa begitu. Justru kalau sampai nabi itu punya dosa, bahaya, Bang. Contoh, ini pakai logika kita ya, dosa pakai hati, dosa pakai Quran. Itu Gini. yang bisa dikalkulasikan sebagai apa, kayak hitungan-hitungan matematika lah, nggak terlalu. Bukan, gini Bang. Kalau Nabi sampai berdosa itu bahaya, Bang. Bahaya kalau sampai Nabi itu berdosa. Kenapa? Gini, saya bos. Saya mengutus utusan untuk mengurus proyek saya. Lalu utusan saya ini ternyata orang yang nggak amanah gitu loh. Orang yang nggak jujur. Orang yang nggak cerdas. Orang yang tidak apa adanya. Maka proyek saya akan hancur kalau dipegang orang yang seperti itu, Bang. Betul. Makanya ketika Tuhan menyuruh wakil untuk menyampaikan agamanya, Tuhan sudah menyuruh utusan, dia percaya bahwa utusan bisa menjaga lisannya, bisa menjaga dirinya, bisa menjadi contoh bagi umatnya, bisa menerapkan tentang jiwanya yang baik, maka tidak boleh yang namanya utusan itu berdosa. Betul di dalam Islam bahwa yang namanya utusan tidak boleh berdosa. Sama ketika saya seorang bos, lalu saya menyuruh orang untuk mengurusi proyek saya dan ternyata dia gak amanah, rusak proyek saya, Pak. Mungkin di situ kita nggak sepaham, Pak. Karena saya berpikir begini, ya kan? Semua makhluk manusia yang dilahirkan itu kan terjadi karena nafsu, dan kita tahu nafsu itu sesuatu hal yang dosa kali. Birahi itu beda. Nafsu antara dengan orang dosa tuanya. beda, Pak. Ya itulah makanya saya bilang tadi bisa dikalkulasikan seperti matematik. Karena itu nafsu kan juga sebagian dari dosa kan, antara suami istri, ya kan? Dia bernafsu, akhirnya tercipta anak, dan itu awal kan dosa. Nafsu itu makanya tidak saya bilang setiap berdosa, manusia Pak. itu yang lahir ke muka bumi ini pasti berdosa. Itu jawaban saya. Bahaya itu. Anda tahu dosa, maaf Dinda. Anda tahu dosa itu apa? Kesalahan. Kesalahan. Anda yang masih bayi, apa kesalahan Anda? Kok Anda dibilang berdosa? Ya mungkin dari orang tua saya. Anda ya? Ya. Jangan, saya tidak tanya orang tua Anda, yang saya tanya Anda. Bertanya ke saya ya, yang saya lahir begitu. Anda katakan semua orang berdosa. Anda masih bayi, Anda punya dosa apa rupanya? Ini sama seperti Yesus mati terkutuk untuk menebus dosa orang-orang. Kalian dikutuk apa rupanya? Siapa yang pernah mengutuk orang Roma dan Yunani? Ada gitu Tuhan pernah mengutuk orang Romawi Yunani sampai-sampai anaknya orang yang harus mati terkutuk untuk menebus dosa kutuk kalian? Apakah begini Bang Suma, maaf ya. Maaf dulu Bang Suma ya. Boleh saya bertanya dulu? Iya. Abang kan bilang tadi, apakah kamu lahir berdosa? Kan begitu. Iya. Iya. Menurut jawaban akal saya yang rasional yang saya punya ya, saya berdosa karena saya menyakiti di saat saya keluar dari rahim ibu saya. Saya menyakiti dia. Jadi ketika begitu kemudian mungkin ya. Ya kalau salah gini, logikanya gini. Ketika kemudian ada motor yang dicuri oleh seseorang, berarti yang berdosa ini motornya. Oh bukan Pak, itu kan penjabarannya ke benda. Nah sekarang lagi, Anda Pak. keluar Kita kan dari rahim itu, Anda yang mau. Ya itu mungkin kan kuasa Tuhan yang. Nah
Berarti kalau Anda menisbahkan keadaan itu dosa, berarti yang berdosa siapa? Anda ingin mengatakan Tuhan? Enggak lah, enggak mungkin lah. Nah, kalau begitu siapa yang berdosa? Mungkin saya yang berdosa karena saya Loh, keluar kenapa dengan harus ada menyakiti. dosa? Kenapa harus ada dosa? Inilah hebatnya Kristen. Selalu dosa, 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 dosa. Supaya anaknya orang yang jadi penebus. Kenapa harus kayak begitu? Adam mewariskan dosa. Jelas-jelas Adam mewariskan ilmu pengetahuan, tapi dibilang mewariskan Saya nggak dosa. bilang Yesus itu menembus dosa, Bang, ya. Enggak. Saya cuma ini berbicara secara, makanya saya ngambil dari dalil kitab, enggak. Iya, sekarang kalau Anda Saya tidak menggunakan dalil kitab, berarti Anda menggunakan logika. Rasio, Ya. berarti keseimbangan. Ya, realistis. Realistis, betul. Pak. Nah, sekarang bolehkah dikatakan seseorang itu melakukan kesalahan kalau tidak pernah melakukan kesalahan? Satu, bisa tidak orang gila itu disebut salah ketika dia melakukan sesuatu tindakan sementara akalnya tidak berfungsi? Bisa tidak bayi itu kemudian dikatakan berdosa ketika dia belum tahu apa itu A, apa itu B, seketika dia keluar dari seorang wanita, ibu, rahim seorang wanita? Apakah bisa dicap berdosa? Anda menggunakan kata logika kan? Nah, sekarang Iya, betul. berdosa enggak itu orang yang tidak menyadari hal itu, sedangkan untuk berjalan aja dia belum mampu, sementara Anda mengatakan ya mungkin saya. Apa yang Anda lakukan? Begitu. Karena mungkin ya saya merasa saya lahir itu saya menyakitin orang tua saya karena keluar dari. Oh, enggak bisa kayak begitu, Bang. Nggak boleh kayak begitu. Kenapa justru Anda yang kemudian menjadi merasa berdosa? Bukankah sudah digariskan oleh akal kita bahwa ketika kemudian senjata tumpul bertemu dengan mangkok dan senjata tumpulnya kemudian mengeluarkan lelehan, maka dia akan mengembang menjadi seorang bayi. Itu rasionya jelas sekali. Dan bayi yang kemudian menjadi di dalam rahim itu bukan kehendak sang bayi, sehingga dia tidak bisa kemudian dikatakan itu adalah suatu kesalahan yang dilakukan oleh sang bayi. Sudah kodratnya dia. Wanita melahirkan itu bukan lewat telinga, tapi lewat situ. Itu sudah keadaan. Oke, betul. Jadi antara suami istri yang melakukan hubungan suami istri itu kan Ya, nafsu, kalau Pak. Betul. Nafsu betul, nafsu itu bukan dosa. Nafsu itu nanti dosa kalau melanggar kaidah. Contoh, Anda nafsu makan, apakah itu berdosa? Tidak. Tapi kalau Anda bernafsu makan miliknya orang, berdosa. Ya, Anda bernafsu kepada wanita, kalau Anda bernafsu kepada wanita miliknya orang, berdosa. Tapi kalau Anda bernafsu kepada istri Anda sendiri dengan kaidah yang dihalalkan, tak ada dosa. Inilah kekeliruan karena dianggap bahwa bersetubuh itu dosa. Bersetubuh itu adalah sesuatu yang menjijikkan, bukan, Bung. Bersetubuh itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Itu dulu. Betapa Tuhan kita menciptakan kita punya organ tubuh ini, masuk makanan menjadi saripati, saripati kemudian tinggal di tempat yang kokoh, kemudian Allah Tuhan keadaan lah ya, kemudian keadaan meminta itu harus dikeluarkan pada tempatnya. Yang berdosa itu kalau 501 itu nafsu di kotak-kotakan. Ada nafsu makan, ya, nafsu betul. Jadi Bang, ya, nafsu Bang itu Suma keinginan, Bung. mengkotak-kotakan nafsu itu. Ada yang baik, Nafsu ada yang itu jahat. keinginan. Betul, nafsu itu keinginan, nafsu itu syahwat. Ada nafsu makan, ada nafsu bersetubuh, Ya, ada betul. nafsu, itu dia. Ada Nah, nafsu untuk segala kebaikan, sesuatu- ada nafsu untuk kejahatan, kan begitu versi Bang Suma. Betul. Iya, betul. Nah, terus Makanya yang berbicara pertanyaan mengenai saya anak kan, baik. secara rasionalnya dijawab, secara akal, ya kan? Nafsu itu dosa atau enggak? Itu Bang Suma, tolong. Tergantung, saudaraku, makan itu dosa atau tidak. Kalau yang Anda makan anaknya orang, ya berdosa.
Tapi kalau yang Anda makan adalah makanan halal, punya Anda sendiri yang nggak berdosa. Tergantung. Nah sekarang kalau misalnya ada orang berzina, lahir anaknya, yang berdosa orang tuanya atau anaknya? Ya orang tuanya dah. Nah anaknya kenapa Anda tidak hukumi berdosa? Sebab di saat dia udah lahir, dia menjalani proses kehidupannya, ya kan? Ada namanya kan sukacita. Dan di saat sukacita itu yang dia lalui itu pasti saya rasa punya dosa, saya rasa. Iya, kalau itu berjalan waktu. Begitu dia besar, sudah bisa mengetahui baik Dia dan melalui buruk. proses kehidupannya, sukacitanya, duka Iya, citanya. kalau masih bayi nggak bisa dia berdosa. Kalau lahir bawa dosa itu nggak ada. Tapi kalau dia begitu besar, sudah tahu baik dan buruk, melakukan keburukan, ya dosa lah. Tapi kalau orang Kristen itu nggak ada dosa. Orang kafir itu nggak ada dosa dia. Mencuri bukan berdosa bagi dia. Membunuh juga bukan berdosa. Tapi dosa Itu salah mereka menurut ada. saya. Enggak seperti itu Bang Suma. Enggak. Kenapa bisa? Kalau saya enggak seperti itu. Kalau Mana menurut saya. perintahnya Allah di dalam Al-Quran atau di dalam kitab saudara? Wahai orang-orang kafir, janganlah engkau yang saya mencuri. pelajari dalam Mana Alkitab ada? saya, Nggak ada. dalam Alkitab Jadi saya. kalau mereka orang kafir mau mencuri, ya mencuri aja. Wahai orang-orang kafir, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan kau berzina. Mana ada? Wahai orang-orang kafir, berpuasalah. Jangan sampai kalian tidak berpuasa. Kalau tidak berpuasa kalian ke neraka. Enggak ada. Wahai orang kafir, jagalah lisanmu, perbaikilah akhlakmu. Enggak ada. Tak ada perintah kepada orang kafir itu, enggak ada. Sekali kafir, semuanya kafir. Apapun yang dia mau lakukan ya kafir. Betul Bang Suma ngomong. Nah, Dan itu saya dia percaya makanya. itu bahwa di dalam Alkitab yang saya pelajari ya beda Ya. dengan oteng-oteng lain ya. Jangan samakan semua sudut pandang Bang Suma ya. Kalau Ya. saya percaya bahwa Yesus itu cuma utusan. Dan saya akui Yesus juga bersunat. Dan saya akui Yesus tidak pernah mengizinkan orang makan babi. Pernah juga saya baca itu Bang Suma. Iya, terus Makanya saya yakin juga bahwa Paulus itu, ya kan, dia sudah mengobok-obok itu menjadi suatu sekte. iya. Sekarang begini saudaraku. Kalau saudara percaya Yesus itu utusan, Iya, gak Nah, pernah di situ yang saya baca ya dalam kitabnya Injil ya, Injil Iya. Matius, Markus, Yohanes, Lukas, nggak pernah di situ mereka berempat itu ngomong bahwa menyaksikan itu Yesus menyebut dirinya Tuhan, nggak pernah. Oke. Kecuali udah di kisahnya para rasul, ya kan, Paulus, itu udah Yesus udah Tuhan. Iya, udah kotor semua itu, udah nggak bener. Ya, nah sekarang permasalahannya, sekarang permasalahannya, kalau kami umat Islam juga mengaku bahwa Yesus yang adalah nabi kepada Bani Israel, Yesua atau Iso, itu adalah rasul, utusan. Iya. Tapi kami mengimaninya sebagai utusan kepada Bani Israel, bukan utusan kepada Romawi. Kan waktu itu yang hidup berdampingan kan Yahudi dan Romawi. Ya, Yang betul. hidup berdampingan. Kita orang Indonesia belum ada di situ. Nah, Yesus datang diutus untuk Yahudi saja, bukan untuk Romawi. Nah, sekarang Kristen di Indonesia ini berasal dari Katolik Romawi yang terpecah menjadi Protestan, Advent dan seterusnya. Sedangkan Yesusnya tidak untuk Romawi, hanya untuk Yahudi saja. Betul, memang nggak untuk Romawi. Dan kita tahu Paulus kan cuma warga negara Romawi dan dia asalnya kan dari, Iya. kalau nggak Terus salah dari kenapa Anda Turki ya? menjadi Kristen? Ya mungkin dari orang tua saya kali waktu Nah, saya orang lahir. tua Anda dari orang Yahudi? Ya bukanlah. Iya. Lalu kenapa Yesus itu kan hanya untuk orang Yahudi? Makanya aku yang punya akal, ya kan, mau mencari pembenaran dalam kitab itu. Mencari Pembenaran dari kebenaran, Bos. Ya sama aja kali. Terus Enggak, beda. Kalau pembenaran itu sesuatu yang salah dibuat-buat. Ya seperti- dibenarkan ya, supaya oke lah. benar. Iya, 11-12 lah.
Beda lah. Terserah lah dari Bang Suma lah. Iya. Jadi Ya, di oke lah, situ pembenaran lah, ya ya. Terlalu jauh. kebenaran. Jadi poinnya itu di situ, Bung. Anda percaya Yesus itu utusan. Harusnya tidak selesai di situ. Anda harus percaya kalau Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Sementara Anda bukan Bani Israel. Siapapun Yesus itu, Tuhan kah dia, Nabi kah dia, Rasul kah dia, malaikat kah dia, dia hanya untuk Bani Israel. Kita hanya penonton. Kita bukan siapa-siapanya Yesus, kita bukan umatnya. Kita Keyakinan bukan Bang Suma mungkin seperti ini. Kita tidak, ini cuma Bang Suma mungkin cuma satu Allah yang Bang. Cuman satu ilah, bukan Allah. Cuman satu ilah. Nabi yang ada Bang Suma teladani tidak, ya ilah lah. Dan satu Nabi yang Suma teladanin yaitu Nabi Musa, dan satu tradisi yang Bang Suma tradisikan yaitu agama Islam. Betul enggak? Saya beriman kepada para nabi. Saya beriman kepada Nabi Musa. Dan saya diutus kepada Bani ya Israel. oke lah, orang-orang bijaksana. Ya. Saya beriman kepada Nabi Isa, diutus kepada Bani Israel. Saya beriman kepada Rasulullah, diutus pada seluruh umat manusia, termasuk untuk Anda. Yesus bukan untuk Anda. Yang untuk Anda itu Nabi Muhammad. Makanya saya juga mau bertanya dengan keyakinan saya, salahkah kalau saya berkata cuma satu Allah yang saya sembah, satu Nabi yang saya teladani, Nabi Isa, ya satu ilah, dan satu Nabi yang saya teladanin, ya kan, Nabi Isa atau yang disebut Yesus, dan satu tradisi yang saya tradisikan yaitu Katolik. Apakah salah itu Bang Suma? Kasih saya jawaban. Salah. Ya cobalah. Salah. Supaya Nabi Musa alaihissalam diutus dengan paket Taurat. Yesus diutus dengan paket Injil. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel, Yesus diutus juga kepada Bani Israel. Dua nabi ini memiliki dua kitab, dua-duanya untuk Israel. Anda bukan Israel. Kalau Anda kemudian memasukkan diri Anda ke dalamnya, berarti Anda adalah serigala yang nyamar domba. Domba itu Bani Yakub. Anda bukan Bani Yakub. Ketika Anda kemudian menggunakan seragam Bani Yakub, berarti Anda adalah serigala nyamar domba. Ibarat kata, Anda bukan tentara, Anda menggunakan seragam tentara, Anda berarti tentara gadungan. Enggak benar itu. Matius 15 nomor 24. Aku Yesus diutus hanya kepada domba. Domba itu Bani Yakub. Di luar Bani Yakub itu adalah serigala. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan saya, ilah saya satu, ya betul, Nabi saya Musa, agama saya Katolik, ya tidak nyambung lah bang. Kitabnya Nabi Musa tidak mengajarkan Katolik, Tuhannya Nabi Musa tidak mengajarkan Katolik. Mau kemana larinya? Kok larinya ke Katolik? Jauh kali. Itu manusia juga yang bikin, cuma tradisi itu Katolik bang. Nah justru karena itu buatlah beragamalah sesuai dengan agama yang dibuat oleh Tuhan yang satu itu. Kenapa Anda beragama dengan buatan manusia? Beragamalah agama yang dibuat oleh Tuhan yang satu itu. Apa agama yang dibuat oleh yang satu itu? Shalom. Itu yang saya susah cari jawabannya. Shalom. Karena setiap dalil kan beda-beda dalam kitab sendiri-sendiri, kayak Buddha, Hindu, Katolik, Islam gitu. Makanya itu yang saya cari jawabannya. Nah, jawabannya itu ada di Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya. Waraditu lakum Islam madina, dan seterusnya. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Kenapa ada kata telah kusempurnakan? Karena agama Islam itu bukan ada hanya pada masa Rasulullah. Agama Islam itu sudah ada dari sejak Nabi Adam. Kalau tataran dunia, dari Adam alaihissalam, dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa,
Daud, Salomo, sampai kepada Nabi Isa, Yesus, sampai kepada Rasulullah, barulah agama Islam itu disempurnakan. Tapi sebelumnya sudah ada. Makanya dalam Yeremia 29 nomor 11, aku tahu tentang rancangan-rancanganku untuk kalian, yaitu rancangan shalom. Shalom dalam bahasa Arab itu adalah salam, akar kata dari Islam, damai sejahtera. Makanya umat Islam itu ibadahnya mengantarkan mereka kepada kedamaian. Nah, sedangkan kalau mengatakan Katolik, di mana datanya Katolik? Agama Katolik tidak ada. Tuhan tidak pernah mengajarkan Katolik. Nabi-nabi tidak ada yang mengajarkan Katolik. Semua nabi mengajarkan shalom, damai sejahtera. Yesus juga mengajarkan damai sejahtera. Aku tinggalkan shalom untuk kalian. Berarti yang ditinggalkan oleh shalom oleh Yesus kepada Bani Israel ya shalom, agama Islam. Tapi agama Islam ini nanti sempurna pada saat Nabi penutup itu datang. Rasulullah wa khataman nabiyyin. Rasulullah itu adalah penutup para nabi. Dialah yang menutup semua ajaran. Makanya kalau Anda melihat orang Yahudi sampai di situ gua nggak terlalu paham ya kan, udah putus mungkin pemahaman gua. Makanya ya oleh karena itulah kemudian kalau Anda percaya kepada Yesus, Yesus mengatakan masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti ada ajaran berat yang akan muncul setelah Yesus terangkat ke langit. Apa ajaran berat itu? Kalau di Katolik apa yang berat? Tidak ada. Juga di gereja. Nah, berat tuh. di gereja jadi cuma versi Bang Suma yang terberat itu ajaran Islam. Ajaran Islam. Iya. Ini sebentar habis kita bercerita ini, apa yang Anda lakukan? Tidur kan? Belajar? Enggak, mungkin belajar lagi. Mana perintahnya belajar? Maksudnya mempelajari lagi tentang itu. Habis ini Anda tidur. Kami umat Islam habis ini harus mandi air sedingin ini. Sholat maksudnya. Sholat. Ya. Jam 5 subuh minimal kami sudah harus membersihkan semua badan, sholat. Itulah ajaran salah satunya yang berat, yang belum bisa ditanggung oleh masa Yesus. Tapi Yesus mengatakan ada masa di mana ajaran yang berat ini akan diajarkan oleh Dia yang datang setelahku, yaitu Nabi yang membawa kebenaran. Yohanes 16 nomor 13. Nabi yang membawa kebenaran. Itulah yang akan membawa ajaran yang lebih berat, seperti haji. Berat itu. Puasa. Berat itu. Berat. Ikhlas, sabar, tawakal, jujur, penyayang. Rasa di agama di ajaran Yesus juga seperti itu, mengajarkan kita hal yang baik. Iya. Terus kalau itu sudah diajarkan oleh Yesus, dan dia juga mengajarkan kita tentang cara sembahyang, kayak saya rasa begitu. Oke, masalahnya ini masalahnya semua yang diajarkan oleh Yesus itu Dia katakan itu belum seberapa. Masih ada ajaran yang lebih berat yang belum sanggup kalian lakukan. Berarti apa yang dipraktekkan Yesus hari itu adalah ajaran ringan-ringan baik. Sedangkan Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup. Nanti yang mengajarkan ajaran yang kalian tidak sanggup hari ini adalah Nabi kebenaran yang datang setelahku. Berarti kalau Anda membawa ajaran Yesus hari ini, itu ajaran yang menurut Yesus tidak ada papanya. Masih ada ajaran yang belum diajarkan, yang mana ajaran itu belum pernah dilakoni oleh Yesus. Itu. Kalau Anda mengatakan sekarang Yesus juga salat, bukan itu. Itu ajaran yang diajarkan Yesus itu belum ada apa-apanya. Masih ada ajaran yang jauh lebih berat daripada itu. Jadi menurut versi Bang Suma, ajaran Nabi Muhammad itulah yang terberat. Jadi kalau saya bertanya lagi tentang Nabi Musa yang lebih berat dia hadapi persoalan-persoalan di masanya, Nabi Yusuf, Nabi Abraham atau Ibrahim, bagaimana itu?
tapi itu kan temporer. Itu hanya pada masa-masa hari itu aja. Tapi di Islam sifatnya continue, non-stop. Cobalah Anda rasakan, Anda sehari saja menjadi Islam, sehari aja. Begitu Anda mau tidur, sedikit aja langsung bunyi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangun dengan mungkin mengantuk. godaan ada, ya saya rasa pasti. Nah itu dia, makanya beratnya itu di situ. Itu beratnya di situ itu. Itulah yang dimaksud. Begitu Anda sudah selesai sholat subuh, terkantuk-kantuk, Anda harus ke kantor. Belum selesai pekerjaan, baru mau pesan makan siang, bunyi lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasakanlah itu. Belum Anda juga selesai sholat asar, zuhur, Anda masih melakukan pekerjaan, baru mau makan, bicara sedikit, bunyi lagi asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah gitu baru Jadi asar. versi Bang Suma, nabi-nabi sebelumnya, Nabi Muhammad itu kontemporer. Ya, temporer dia tugasnya. Terus tidak berat menurut Bang Suma. tidak berat lah. Orang dia tidak diwajibkan salat zuhur, tidak diwajibkan salat asar. Mereka hanya diberikan perintah sesuai dengan apa yang ada di kitab sucinya. Apa itu? Jangan makan babi. Kalau jangan makan babi sih selama-lamanya boleh makan babi, tidak ada yang berat di situ. Apalagi pelihara hari Sabat. Ya pelihara aja hari Sabtu itu, jangan melakukan apa-apa pada hari Sabat, tidur di rumah. Apa yang susah? Justru orang kebanyakan suka itu istirahat di rumah, libur. Nggak ada yang berat. Yesus sujud, tapi kan tidak diatur. Sujudmu harus kayak begini, harus dimulai dengan ini, habis ditutup dengan ini. Kan tidak ada. Tapi kalau di Islam, Bung, sehari aja Anda coba menjadi Islam. Sehari aja. Sehari aja. Numpang di rumah saya tidur, kita cerita sampai jam segini, begitu sudah masuk 4:30, kusuruh Anda tidur, 4:30 itu Anda tidur. Begitu tertidur 15 menit, kubangunkan, ayo kita jalan ke masjid. Kira-kira ya sempoyongan Anda. Sempoyongan Anda. Dan itu bukan cuma sehari. Kalau Anda hidup di dunia ini 60 tahun ke depan, 60 tahun. Dalam satu minggu 7 hari Anda harus mengalami itu. Dalam sebulan 31 hari Anda lakukan itu. Dalam setahun, dalam 2 tahun, dalam 3 tahun. Makanya banyak orang yang kemudian tidak tahan di Islam itu. Begitu dia datang kemudian ajaran yang mengenakkan, hanya sekali seminggu, itu pun cuma datang konser, tralalalala, angkat kiri kanan, angkat tangan kiri, tepuk tangan untuk Tuhan, halilintar. Gak usah diomongin yang begitu ya. Mungkin pendetanya yang bikin tradisi-tradisi baru. Orang malah semangat pergi. Kalau bisa tiap hari gitu loh, dandutan. Kalau bisa tiap hari. Karena ini masalahnya juga seksi. Kan begitu. Ya, ini masalahnya di Islam. Begitu kita masuk ke masjid, assalamualaikum, masuk ke masjid, wudhu dulu, masuk ke masjid, berdiri tenang seorang diri, habis itu menghadap, mengosongkan diri, tak ada ngobrol dengan manusia biasa, habis itu Allahu Akbar, tak dialog dengan pencipta, tak ada duniawi di situ. Selesai salat sunat 2 rakaat, bunyi iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ngantuk segantuk-ngantuknya. Tapi karena yang kita mau hadapi ini bukan Jokowi, tapi penciptanya Jokowi. Sedangkan yang kita mau hadapi ini presiden, dalam ngantuk kayak gitu pasti terjaga. Wih, Jokowi ini kawe, kapan lagi kan mau turun. Nah, sekarang ini yang kita mau hadapi ini adalah pencipta. Maka ngantuk itu hilang seketika. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari penghakiman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami memohon, dan hanya kepada kami minta maaf. Itu dilakoni kemudian. Habis itu 2 rakaat, pulang ke rumah. Belum juga melakukan pekerjaan yang sudah selesai, pekerjaan yang tadi
tiba-tiba kemudian bunyi lagi zuhur. Inilah pekerjaan-pekerjaan salah satunya yang Yesus katakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, dialah yang akan membimbing kamu ke dalam setiap kebenaran. Berarti itu kode dari Yesus bahwa ada nabi akan setelah dia. Ya, betul sekali. Makanya dibilang al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah ku sempurnakan. Makanya setelah Nabi Muhammad, ini sudah 1400 tahun, tidak ada lagi nabi turun. Karena ajaran yang datang kepada Nabi Muhammad itu, kenapa dijaga kitab sucinya? Allah sendiri yang menjaganya. Taurat diwahyukan, tapi Allah tidak menjamin. Tidak ada. Coba Anda baca di Taurat, tidak ada jaminan Tuhan untuk menjaga Taurat. Begitu juga Injil, tidak ada jaminan Allah untuk menjaga Injil. Tapi ketika Al-Quran, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidz, kami yang mewahyukan, kami juga yang akan menjaganya. Kenapa Al-Quran itu harus dijaga? Karena Allah itu maha adil. Al-Quran harus sampai kepada seluruh umat manusia sampai kiamat. Jadi kalau ada manusia yang padanya sudah sampai Quran masih juga tidak beriman kepada Islam, itu sudah salahnya dia, bukan kekeliruan daripada pencipta kita lagi. Tetapi karena dia sendiri yang salah. Itu kan person, itu kan individu, Bang, kalau kita bicara itu. Nah, itu dia masalahnya. Al-Quran datang untuk seluruh umat manusia. Anda manusia, tapi Anda menolaknya, berarti Anda kufur. Nah, Anda lebih percaya kepada Taurat. Taurat untuk orang Israel, bukan untuk Anda. Jadi ibarat kata, Anda menginginkan HP orang lain, sementara ada HP yang diberikan oleh orang tua Anda tolak. Itu kan zalim namanya. Makanya Al-Quran mengatakan, wa man azzama mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah manusia yang paling zalim dibandingkan dengan manusia-manusia yang sudah datang Islam kepadanya, diajak kepada Islam kepada mereka, tapi mereka menolak. Siapakah mereka itu? Orang-orang yang hidup zaman Taurat. Pingin kali dia ikuti Taurat, tapi mereka bukan Bani Israel. Sedih mereka. Zaman Yesus, mereka ingin menjadi pengikut Yesus, tapi Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Begitu mereka merapatkan diri untuk percaya kepada Yesus, Yesus malah mengatakan, kalian itu adalah anjing. Tidak pantas roti yang disediakan untuk anak-anak Bani Israel diberikan kepada goyim, kepada anjing. Jadi orang bersedih, kita mau jadi pengikutnya Yesus, ternyata kita bukan Bani Israel, dia hanya untuk Bani Israel. Kita percaya kepada dia, tapi dia mengatakan, ya kalian itu golongan anjing, mohon maaf. Tapi ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu datang, lucunya justru ada orang yang menolak. Pada masa Nabi Musa datang, banyak orang di luar Nabi kaumnya mau masuk, tapi ditolak. Sekarang Islam datang untuk diberikan kepada semua orang, justru orangnya yang menolak. Maka itulah yang disebut zalim. Zalim. Yesus untuk Bani Israel, Anda bukan Bani Israel, Anda ikut-ikutan. Salah, itu zalim namanya. Islam datang, Rasulullah Muhammad SAW bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi. Rasulullah membawa Al-Qur'an untuk kepada seluruh umat manusia. Anda manusia, tapi Anda menolaknya. Musa datang kepada Bani Israel untuk menyelamatkan Bani Israel, tapi Anda mengaku pengikut pengikut Taurat. Kan tidak nyambung. Yesus datang hanya untuk Bani Israel, Anda bukan Bani Israel, Anda mengaku ikut kepada Yesus. Kan tidak nyambung. Tapi ngomong-ngomong, siswa saya tadi kemana? Wah, ini gara-gara pemburu setan ini datang lagi ya. Iya, setannya kabur. Siapa dulu ini? Juli dari Islam atau dari Kristen, Juli? Juli. Halo Bang. Halo. Ya Bang Badar. Silakan dari Islam atau dari Kristen? Alhamdulillah Islam Bang. Masya Allah, alhamdulillah. Siapa itu? Juli, kenapa jadi berhala di atas? Tahu Juli? Ada suaranya. Dengar. Bang. Ya, sabar sebentar. Juli sama malam, sama pagi, sama petang. Dari Islam atau Kristen? Ah, berhala kau.
Oke. Teman-teman, di tempatku udah jam 4. Jam 4 Bang Zuma. Iya, jam 4 deh. Buruan kuda lepas. Ini pemburu setan, lari setannya tadi. Bang Juma. Bang, satu